Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Nah, kita berangkat dari akses PAUD yang memang tampaknya sampai saat ini kita baru 40,17% ya, dari hampir 19 jumlah anak usia dini, usia 36 sampai 6 tahun. Jadi memang harus masih berjuang keras untuk meningkatkan akses anak usia dini ke satuan PAUD. Nah, ada 3 program sebenarnya yang menjadi prioritas Direktorat PAUD sampai saat ini. Yang pertama adalah ini khusus untuk tahun 2000, ini khusus yang dibicarakan tahun 2021, yaitu program UKS yang difokuskan. Ini adalah untuk kelas orang tua dan PHBS di satuan PAUD. Kemudian penguatan satu desa satu PAUD, yaitu penguatan kapasitas dinas pendidikan dalam berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk peningkatan akses dan kualitas satuan. Yang ketiga adalah pengembangan program pengembangan anak usia dini holistis integratif. Nah, khusus untuk penguatan desa PAUD ini sebetulnya ini bukan satu-satunya untuk mencegah stunting. Selain juga untuk pencegahan dan penanggulangan stunting, juga itu juga untuk pelayanan peningkatan akses ke satuan PAUD. Kalau kita lihat dari data Dapodik per 31 Oktober tahun 2020, ini memang dari 84.000 sekian desa seluruh Indonesia itu memang baru 72,9% atau 61.500-an yang telah memiliki PAUD, baik yang memiliki 1 PAUD, 2 PAUD, bahkan lebih dari 2 lembaga PAUD. Namun demikian, masih ada 22 desa, 22.900-an desa ya, yang belum memiliki PAUD. Ini bukan berarti memang di desa itu tidak ada PAUD-nya. Mungkin saja di desa itu sebenarnya sudah ada PAUD, hanya memang karena belum terdata dengan baik, sehingga tidak terhitung sebagai desa yang sudah ada PAUD-nya. Oleh karena itu, kami dalam beberapa kesempatan selalu menyampaikan kepada para pemangku kepentingan agar memperkuat pendataan ini. Alhamdulillah tadi dari Ibu dari Kementerian sudah menyampaikan terkait dengan penguatan pendataan. Kami sangat berterima kasih sekali, termasuk juga ada taman bacaan digital ya, desa digital. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan ini akan sedikit banyak akan banyak membantu dalam hal pendataan ini tentunya. Nah, orang masih sering bertanya tentang satu desa satu yang seperti apa. Itu memang satu desa satu PAUD ini adalah upaya satu pemerintah di dalam meningkatkan akses layanan desa, layanan PAUD di satu desa. Nah, tujuannya adalah untuk mewujudkan peningkatan dan penguatan akses layanan PAUD, kemudian juga untuk mendorong pemerintah daerah dan masyarakat untuk menyelenggarakan layanan PAUD. Juga yang paling penting adalah bagaimana agar anak usia dini mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan tingkat perkembangan. Nah, langkah-langkah apa saja yang sudah kami dan sedang kami lakukan? Kita sedang berusaha menyelaraskan dan menyesuaikan kebijakan di pusat, daerah, dan antar kementerian lembaga. Tentu tidak ketinggalan, kita juga bersama tadi sudah disampaikan ada dengan kementerian desa. Nah, ini kemudian kita juga melakukan pemetaan desa yang telah dan belum memiliki satuan PAUD. Ini agar kita untuk memperoleh informasi tentang desa yang akan diprioritaskan dalam pilihan satuan PAUD. Kemudian ini juga menjadi patokan, menjadi pedoman dalam pengambilan prioritas kehadiran desa di desa yang belum ada PAUD-nya. Kita juga melakukan evaluasi standar pelayanan minimal PAUD. Ya, kita berusaha memetakan daerah yang sudah memiliki regulasi terkait dengan SPM PAUD. Untuk memperoleh informasi tentang daerah yang telah dan belum memiliki perbu atau perwali mengenai standar pelayanan minimal
PAUD, dan kita juga ingin memetakan, ingin memahami, mengetahui apa sih upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah. Kita juga berusaha mendorong kebijakan SPM PAUD, SPM untuk dapat mewujudkan hadirnya pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan PAUD kepada masyarakat. Nah, selain itu, kita juga ingin melihat potensi yang ada dari program pencegahan dan penanganan stunting. Ini berkaitan dengan identifikasi dan mekanisme yang dapat dimanfaatkan untuk hadirnya layanan PAUD di desa. Karena bagaimanapun juga, kita ingin mendekatkan layanan PAUD kepada anak usia dini. Kemudian juga kita menginisiasi desa dalam pendirian satuan PAUD negeri. Kita yang mendorong desa karena memiliki inisiasi untuk mengusulkan pendirian satuan PAUD. Saat ini kami sedang menyusun NSPK terkait dengan panduan pendirian satuan PAUD, dan ini memang banyak ditunggu oleh pemerintah, oleh kabupaten kota. Nah, bentuk dukungan-dukungan apa saja yang kami lakukan saat ini adalah misalnya dalam hal bantuan. Kita ada bantuan layanan khusus. Bantuan ini untuk juga terkait dengan pemenuhan satu desa, satu PAUD. Juga pelibatan Bunda PAUD. Kami perlu laporkan bahwa saat ini kita memberikan layanan bantuan layanan khusus yang ini memang diakses oleh desa-desa yang belum ada PAUD-nya. Tentu tidak bantuan ini juga terbatas. Selain itu juga kita bekerja sama dengan Bunda PAUD baik provinsi maupun kabupaten kota. Nah, untuk bantuan layanan khusus ini berupa dukungan dana untuk pembentukan dan penyelenggaraan layanan program PAUD baru di desa yang belum terdapat layanan PAUD. Dana bantuan ini menjadi inisiasi atau rintisan yang hanya diberikan sekali, ya. Memang ini hanya untuk memberikan untuk merintis agar ada pendirian PAUD di desa yang memang mengajukan permintaan. Nah, bantuan ini diberikan kepada daerah-daerah khusus sesuai dengan Permendikbud baru, yaitu Permendikbud 160 tahun 2021 tentang daerah khusus berdasarkan kondisi geografis. Nah, selain dukungan tersebut, kita juga melibatkan Bunda PAUD melalui Pokja Bunda PAUD. Kita berharapkan Pokja Bunda PAUD itu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Bunda PAUD Desa untuk melaksanakan kompilasi data sekunder mengenai anak usia 3-6 tahun per desa dan desa yang belum memiliki satuan PAUD. Ini menjadi indikator keberhasilan dalam pada bantuan yang kami luncurkan. Juga kita harapkan Pokja Bunda PAUD tersebut memberikan advokasi kepada pemerintah daerah dalam upaya untuk penerbitan peraturan bupati, peraturan wali kota terkait dengan kewenangan desa dalam mendukung PAUD. Kemudian juga Pokja Bunda PAUD kita akan membantu advokasi agar pemerintah desa dapat menerbitkan peraturan desa yang mendukung bekerja sama dengan kader-kader yang ada di desa, kader misalnya kader PKK, Posyandu, Bina Keluarga Balita, kader pembangunan manusia untuk menyosialisasikan pentingnya pendidikan anak usia dini. Nah, Pokja Bunda PAUD juga kita harapkan bisa bekerja sama dengan pemerintah desa, Pokja relawan pendataan desa, kader pembangunan manusia dan kader lainnya di desa dalam rangka pendataan anak usia dini dan pemberdayaan PAUD. Nah, kita harapkan Pokja Bunda PAUD tersebut melaporkan hasil pendataan kepada Bunda PAUD Kabupaten untuk dikompilasi dan juga disampaikan kepada kami. Nah, Pokja PAUD juga kita mendampingi satuan PAUD agar dapat menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan PAUD dalam Musrenbang Des.
Selain itu juga Pojok Bunda PAUD kita harapkan dapat mengawal agar ada kelompok masyarakat desa yang merumuskan usulan terkait PAUD untuk dibahas dalam musyawarah desa. Usulan tentunya dapat berupa pendirian PAUD baru jika desa belum ada PAUD-nya, atau peningkatan kualitas satuan PAUD yang sudah ada. Nah, ada beberapa pemangku kepentingan dalam upaya mencapai stabilitas PAUD. Tentunya pertama adalah pemerintah yang tadi kita sampaikan mengkaji kebijakan SPM ya, apakah sudah mampu meningkatkan hadirnya layanan satuan PAUD di daerah. Kemudian juga pemerintah daerah untuk memastikan kebijakan SPM berupa pergub perwali yang mampu mendorong satuan PAUD yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Nah, itu juga pemerintah lainnya adalah pemerintah desa juga bisa mendorong alokasi anggaran pada dana desa untuk pendidikan anak usia dini. Nah, anggaran terus harus dipastikan untuk menginisiasi hadirnya layanan satuan PAUD yang dimiliki oleh daerah atau desa. Ada beberapa hal yang perlu kita catat semua dalam penyelenggaraan stabilitas PAUD ini. Pertama adalah perbandingan luas wilayah dengan jumlah anak usia dini. Dalam hal ini yang perlu kita perhatikan adalah memang harus ada prioritas. Ada di wilayah-wilayah atau desa-desa yang luas sementara tidak ada satuan PAUD-nya. Ada daerah-daerah yang ada penduduknya juga tidak ada lembaga PAUD-nya. Ada juga desa-desa yang penduduknya juga tidak terlalu banyak, tapi jumlah satuan pendidikannya berlebih, sehingga ini menjadi perhatian kita semua bagaimana sebaran satuan pendidikan anak usia dini ini bisa merata dan bisa lebih mendekati kepada anak usia dini. Kemudian juga ada pemekaran atau jumlah desa yang cukup banyak. Kemudian ketersediaan sumber daya untuk membentuk lembaga PAUD, bisa dana desa misalnya, sumber daya manusia, CSR, atau sumber-sumber lain. Tidak kalah pentingnya adalah peran Bunda PAUD dan pemangku kepentingan lain di desa. Nah, perlu kita sampaikan bahwa peran Bunda PAUD ini tidak hanya di pusat atau provinsi, tetapi juga di desa. Bulan-bulan depan kita berencana melaksanakan apresiasi Bunda PAUD, dan tidak tertutup kemungkinan juga kita sedang mendiskusikan ada rencana apresiasi kepada Bunda PAUD terkait dengan perannya di dalam peningkatan anak usia ini. Itu kira-kira yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.